Shalom saudara, apa kabar? Hari ini kita memperingati perayaan Pentakosta, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam perjanjian lama, Pentakosta berbicara masalah panen raya. Tapi pada zaman gereja, zaman perjanjian baru, kita merayakan Pentakosta dengan hidup dalam kebenaran, hidup yang dipimpin oleh Roh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Pentakosta berbicara masalah hidup oleh Roh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang yang pergi beribadah ke gereja, tapi dia tidak menghidupi Pentakosta. Harusnya setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia adalah orang Pentakosta, orang yang sudah hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Pentakosta berbicara masalah hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh berbicara masalah janji Yesus, saudara. Janji Yesus ketika dia mau naik ke surga, dia memberikan janji kepada para murid. Dia akan memberikan seorang penolong dalam kehidupan para murid yang percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. 40 hari Yesus menampakkan diri dan bercakap-cakap kepada para muridnya. Dan pada hari yang ke-50 Yesus menggenapi janjinya bahwa ia mengirimkan utusan, mengirimkan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus kepada umat yang percaya. Itu tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ayat yang ke-17, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini janji Yesus kepada para murid, saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana ia akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada para murid pengikutnya, murid-muridnya, seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dikatakan bahwa Pentakosta itu berbicara masalah hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh itu berbicara masalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu karena Roh yang memimpin hidup kita adalah Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, yang telah dikirim, yang telah diminta oleh Yesus kepada Bapa, yang diberikan kepada umatnya. Ia akan menyertai dan diam dalam kehidupan umatnya, yaitu Roh kebenaran, untuk memimpin hidup dalam kebenaran. Kamu mengenal dia, kamu mengenal dia, kamu mengenal dia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang mengalami Pentakosta, orang yang hidup oleh Roh, orang yang hidup
oleh Roh itu hidup dalam kebenaran. Ia mengenal karena Roh itu tinggal diam di dalam orang percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pastikan saudara, siapapun saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya dan juru selamatnya, pastikan bahwa saudara hidup dalam kebenaran dan saudara mengenal Roh yang ada dalam diri saudara. Roh itu akan berbicara, Roh itu akan memimpin hidup saudara. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Makanya Yesus pergi, Yesus naik ke surga, ia akan memberikan penghibur kepada umatnya. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus mengutus Roh Kudus, Yesus mengutus penghibur, Yesus mengutus seorang penolong. Aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup dalam kebenaran adalah orang yang hidupnya oleh Roh itu, ia insaf akan dosanya. Tidak mungkin saudara, orang yang mengalami Pentakosta, orang yang mengalami hidup di dalam Roh, itu hidupnya tetap hidup yang lama, hidup yang berkubang dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran. Orang yang mengalami Pentakosta hidup oleh Roh, hidup dalam kebenaran, saudara. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus itu akan menginsafkan orang yang mengaku percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dia insaf akan dosanya. Tidak mungkin engkau yang percaya kepada Yesus tetap berkubang dalam dosa, tetap engkau jatuh dalam dosa, engkau berenang-renang di dalam dosa. Engkau akan keluar, engkau akan bangkit, engkau akan sadar, engkau akan insaf, engkau akan keluar dan hidup dalam kebenaran, saudara. Roh Kudus itu akan menginsafkan saudara akan dosa-dosa saudara. Jika saudara tetap dalam dosa, berarti saudara itu sedang menolak kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ia akan menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada 3 hal, saudara, bahwa Roh Kudus berbicara menginsafkan setiap orang yang percaya kepada Yesus akan dosa-dosanya, menginsafkan akan hal tentang kebenaran, dan mengingatkan tentang hal penghakiman, saudara. Dan ayat yang ke-9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi dosa itu mau tidak mau dia harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Jika itu terjadi, maka dia sadar bahwa dia orang berdosa, dia butuh pengampunan Tuhan. Dia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Perbuatan sebaik apapun yang dia lakukan tetap tidak layak untuk berdiri di hadapan Tuhan. Ingat saudara, firman Tuhan berkata bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudaraku, dosa itu sebuah celah. Dosa itu sebuah penyimpangan. Dosa itu meleset dari rencana Tuhan. Dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Makanya Roh Kudus diperintahkan datang kepada kita untuk menginsafkan kita akan dosa
untuk tetap percaya kepada Yesus, hal akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Artinya kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus turun, itu Yesus sudah berada kembali di tahtanya. Ia naik ke surga. Ia mengirimkan Roh Kudus sebagai roh kebenaran dalam kehidupan umatnya yang percaya. Mengingatkan kita akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penghakiman, saudara. Saudara mau tidak mau, dosa berbicara masalah penghakiman. Orang yang berdosa itu harus dihukum. Saudaraku, tidak mau orang mengakui hal ini. Dosa hanya dianggap sebagai sekedar masalah. Kalau dosa dianggap sebagai sekedar masalah, maka masalah itu dianggap sepele. Tapi dosa itu serius, saudara. Sehingga Yesus benar-benar mengirimkan seorang penolong Roh Kudus, roh kebenaran kepada hidup saudara dan saya hari ini. Hiduplah dalam kebenaran. Itu yang pertama, saudara. Pentakosta berbicara hidup oleh roh. Hidup oleh roh berbicara masalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu bukan hanya sekedar saudara bisa berbahasa roh, saudara bisa berkata-kata dalam bahasa asing, saudara berkata-kata dalam bahasa lidah, tapi hidup saudara tidak pernah berubah. Hidup saudara tidak pernah dalam kebenaran. Maka saudara sedang menipu diri sendiri dan menipu Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, memberi dirimu dipimpin oleh roh, mengalami Pentakosta, hidup oleh roh, itu memberikan diri kita dipimpin oleh roh, menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus, saudaraku. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup dalam hukum kasih karunia dalam Kristus Yesus. Berilah dirimu dipimpin oleh roh, maka hidupmu akan mengalami perubahan, hidup dalam kebenaran. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh, hidup yang dipimpin oleh roh. Ayat 26, dan janganlah kita gila hormat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang suka untuk melakukan hal-hal di mana kepenuhan Roh Kudus itu menyertai hidupnya, tapi ada banyak kesenjangan hidupnya yang lain. Yang salah satu sisi adalah ia gila hormat. Maka ayat 26 dikatakan, janganlah kita gila hormat. Orang yang selalu ingin dihormati, orang yang selalu ingin dipuji, kalau dia dibantah, kalau dia disanggah, dia akan marah dan dia akan tersinggung. Gila hormat berbicara masalah, semua perkataannya harus yes jawabannya. Janganlah kita saling menantang, saudara, dan saling mendengki. Kalau orang sudah gila hormat, saudara, ia akan suka menantang orang lain, dia akan mendengki orang lain, dia akan punya banyak musuh dalam kehidupannya. Dia menganggap bahwa hidupnya yang paling benar, hidupnya yang paling kudus, hidupnya yang dekat dengan Tuhan. Tapi pada faktanya, banyak orang Kristen mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus hanya bisa mengandalkan bahasa roh, bahasa lidah, bahasa asingnya, tapi kelakuannya tidak pernah berubah dalam kehidupannya, saudara. Saudara boleh berkata-kata dalam bahasa roh, saudara boleh berkata-kata dalam bahasa lidah. Secara selaras dengan itu, kelakuan saudara juga harus berubah. Saudara suka berdoa, suka bercakap-cakap dengan Tuhan,
saudara juga harusnya suka bercakap-cakap dengan orang lain. Saudara harusnya juga punya hati yang peduli dengan orang lain. Saudara tidak bisa membenci orang lain. Saudara tidak bisa mendengki orang lain. Saudara tidak akan bisa, engkau akan minta penghormatan yang lebih seharusnya yang diberikan kepada Allah. Ketika saudara bercakap-cakap dengan Allah, hidup saudara pasti akan berubah. Tapi engkau ketika bercakap-cakap dengan Allah, hidupmu tidak berubah. Itu Allah yang mana? Hidup dipimpin oleh Roh, itu adalah mengalami Pentakosta, saudaraku yang dikasih Tuhan. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Allah, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, harusnya setiap orang Kristen mengalami Pentakosta. Harusnya setiap orang Kristen itu menjadi orang yang karismatik. Seharusnya setiap orang Kristen itu disebut karismata, menikmati anugerah, sehingga semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini adalah statusnya orang yang mengalami Pentakosta. Hidup sebagai anak Allah. Hidup sebagai anak Allah seperti apa, saudara? Hidup sebagai anak Allah adalah hidup yang meniru, yang mendengarkan perkataan bapaknya, orang tuanya. Orang tua yang benar akan mengajarkan hal yang benar kepada anak-anaknya. Makanya Yesus minta kepada Bapa untuk mengirimkan kepada saudara dan saya roh kebenaran. Karena di dalam Bapa yang ada adalah kebenaran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadilah anak Allah yang baik. Jadilah anak-anak Allah yang sesuai dengan status saudara. Jadilah anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran, hidup oleh Roh, hidup dalam kebenaran, hidup oleh Roh, hidup yang dipimpin oleh Roh, hidup oleh Roh, hidup sebagai anak-anak Allah. Galatia 2 ayat 20, saudaraku yang dikasih Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Perhatikan baik-baik kata ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi setiap orang Kristen itu mengalami Pentakosta, tercurah Roh Kudus dalam kehidupannya, Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Ia bukan lagi hidupnya sendiri, tapi hidup di dalam kebenaran Allah, sehingga Kristus yang hidup di dalam orang yang percaya itu, saudara. Semua mengarah kepada kesempurnaan dan keserupaan kepada Kristus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apakah pertanyaannya hari ini Kristus itu hidup di dalam kehidupan saudara? Kristus itu sedang bekerja dalam kehidupan saudara. Karena berbicara masalah Roh Kudus, seorang penolong itu, Roh kebenaran, Roh penghibur itu berbicara masalah kehidupan Kristus. Karakter Kristus dihidupi oleh orang yang percaya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Kita hidup hari ini hidup oleh karena iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup oleh Roh adalah hidup dalam Kristus, saudara. Apakah benar saudara hidup di dalam Kristus? Wajah saudara memancarkan wajah Kristus, atau wajah saudara memancarkan wajah yang lain? Jika saudara benar-benar sadar akan dosa saudara, saudara akan menerima ini, memberi diri, hidup dipimpin oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh kebenaran itu. Kristus hidup dalam kehidupan saudara.
hidup dalam Kristus terpancar dalam kehidupan orang yang percaya. Saudaraku, apakah benar saudara sedang menghidupi Kristus, menghidupi Yesus yang saudara percaya, atau saudara hanya yang mengaku-ngaku percaya Yesus, atau hanya saudara yang suka menyebut nama Yesus, suka berdoa kepada Yesus, tapi tidak suka Yesus berbicara dalam kehidupan saudara? Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan roh. Hidup oleh roh dalam Pentakosta, hidup dalam dan menghidupi firman. Hidup dalam dan menghidupi firman Allah, firman Tuhan. Saudaraku, jika saudara hari ini memegang HP suci, jangan lupa saudara membuka Alkitab kita dalam bentuk manual buku, dalam bentuk tulisan yang bisa kita lihat, kita pegang, kita baca, dan kita kasih garis, kita kasih stabilo, kita warnai, kita pastikan ada tanda sudah kita baca. Saudara, ini jangan pernah dilupakan saudara. Ini Alkitab kita ini jangan pernah saudara anggap oh itu harus bersih. Hidup oleh roh adalah hidup penuh dengan roh. Dikatakan, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi saudara, Pentakosta berbicara masalah orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu diberikan kesanggupan untuk memberitakan firman Allah dengan berani. Dia akan berbicara, memperkatakan tentang firman Tuhan. Dia akan memperkatakan ayat-ayat Alkitab. Dia akan suka dengan membaca Alkitabnya. Coba cek Alkitab saudara. Sudah berapa hari Alkitab saudara tidak dibuka? Sudah berapa lama Alkitab saudara-saudara simpan? Kadang Alkitab itu menjadi tidak berharga dalam kehidupan orang Kristen, sehingga banyak Alkitab itu tercecer. Saudaraku, penuh dengan Roh Kudus, diberi kesanggupan untuk memberitakan firman Allah dengan berani. Pastikan saudara ada ayat yang sudah saudara hafal. Kalau orang lain harus menghafal ayat-ayat sucinya, orang Kristen kenapa malas untuk menghafal firman Tuhan, untuk menghafal ayat Alkitab? Padahal Alkitab berkata, perkatakanlah itu siang dan malam, renungkanlah itu siang dan malam. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam. Ada ayat yang harus kita hafal, ada ayat yang harus kita install dalam memori kita. Supaya apa? Iman kita timbul karena pendengaran oleh firman Tuhan. Hiduplah dalam dan menghidupi firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang mengalami Pentakosta, orang itu hidup oleh roh. Orang yang hidup oleh roh yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Yang kedua, hidup dipimpin oleh roh. Dan yang ketiga, saudara, hidup sebagai anak Allah. Yang keempat, hidup di dalam Kristus, saudara. Dan yang kelima, orang yang hidup dipimpin oleh roh, hidup oleh roh itu hidup dalam dan menghidupi firman Tuhan. Yang keenam, orang yang mengalami Pentakosta hidup oleh roh adalah hidup dalam pengucapan syukur.
Selalu bisa bersyukur, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi orang yang hidup oleh Roh minim sekali untuk mengeluh, minim sekali untuk bersungut-sungut, minim sekali untuk membantah Tuhan. Jangan lupa saudara, pengertian bersungut-sungut itu adalah sebuah pemberontakan. Bersungut-sungut itu artinya mengeluh. Mengeluh itu artinya tidak mempercayai Allah sebagai Allah. Maka 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal, saudara. Segala hal itu ya segala hal. Segala hal itu segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Segala hal itu apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, mengucap syukurlah. Jadi mengucap syukur dalam segala hal itu mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukur dalam segala hal adalah mengucap syukur apapun yang terjadi. Karena dalam mengucap syukur ada mukjizat. Ketika engkau menengadahkan tanganmu ke langit, artinya engkau sedang menyerah kepada Bapa di surga, engkau memberi diri dipimpin oleh Roh, maka Tuhan mengadakan mukjizat dalam kehidupanmu, seperti halnya Yesus melakukannya ketika dia memecah-mecahkan roti. Dia menengadahkan ke langit, dia memecah-mecahkan roti, dan dia berkata kepada Bapa, "Thank you Lord." Terjadilah mukjizat. Ketika roti dibagikan, itu semakin dibagi, semakin tidak habis. Semakin dibagi, semakin tidak habis. Ada mukjizat dalam bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersama dengan Kristus, hidup oleh Roh, adalah orang yang bisa bersyukur dalam segala keadaan karena hidupnya sudah bersatu dengan Kristus. Hidup dalam pengucapan syukur, berbicara apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur. Karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus. Sekarang hidup saudara dan saya adalah milik Kristus. Aku yang hidup sekarang ini bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Pastikan saudara kita sama-sama berjalan menuju kesempurnaan. Pada waktu kita bertemu muka face to face dengan Yesus, kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Jangan sampai kaget ketika face to face dengan Yesus. Wah, saudara tidak dikenali oleh Yesus karena tidak serupa dengan Yesus, tidak serupa dengan gambar sangkale. Hati-hati. Hanya orang yang hidupnya mengalami Pentakosta, hidup oleh Roh, dia yang akan berjumpa dengan Yesus sebagai pribadi yang agung. Ketika zaman penghakiman tiba yang akan datang, orang-orang itu akan didudukkan di tempat-tempat yang mulia, diberikan kehormatan dan kemuliaan dalam kehidupannya, memimpin sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya saudara hari ini ketika mendengar, menikmati berita Pentakosta, saudara tahu kebenaran ini dan saudara berubah. Pastikan jika engkau ingin bertemu dengan Tuhan, jika engkau punya tempat di surga, kesadaran bahwa engkau adalah orang yang berdosa, butuh pengampunan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berdoa kepada saudara. Apapun yang terjadi dengan hidupmu, apapun yang terjadi dengan keadaanmu, percaya saudara. Hari ini saya ingin
berdoa di dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan melihat pergumulan hidupmu, kiranya di dalam hidupmu bekerja, bergerak, bertindak. Yang sakit disembuhkan, yang sedang bergumul dalam keluarganya Tuhan pulihkan, yang sedang bergumul menyatakan kuasa, yang sedang bergumul dalam keuangan Tuhan kasih pencerahan. Bagaimana ia menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah disediakan dalam kehidupannya. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidup saudara, diberkati keluarga saudara, diberkati rumah tangga saudara, diberkati pasangan saudara, diberkati suami, diberkati istri saudara, diberkati anak-anak saudara. Dalam berkat nama Yesus, berkat itu diperintahkan mendatangi kehidupan saudara. Berkat itu diperintahkan untuk mendatangi keluarga saudara. Di dalam berkat nama Yesus, seisi rumahmu menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, diberkatilah pekerjaan-pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah warungmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang. Tuhan sanggup membuat pekerjaanmu berhasil dan beruntung. Di situasi yang sulit seperti ini, Tuhan sanggup memberikan pemeliharaan yang penuh dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang percaya, pastikan bahwa saudara menikmati Pentakosta dan mukjizat itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom.